Ya, selamat Halo, malam, Pak. Ya, selamat selamat malam, Pak. malam. Ya, Selamat malam. ya, Ya, silakan, Pak. ya, boleh nanya sedikit-sedikit tentang iman Katolik ya? Silakan, Pak, silakan. Sebelumnya saya nggak ada masalah ya dengan Katolik. Cuman mau Oke, bertanya aja, jadi agar mungkin orang yang belum mengenal apa yang diimani Katolik itu bisa lebih mengenal apa yang di dalam pikiran orang yang mengimani Katolik itu. Jadi kalau seorang berdoa kepada Maria, dia menggantungkan harapannya itu ke Maria atau bagaimana? dari kalimat Bapak saja sudah salah sebenarnya. Jadi bukan berdoa kepada, tetapi memohon doa dari Bunda Maria. Itu lebih tepat kalimatnya kalau Ya orang maaf Pak, berucap, kalau ya, maaf saya salah. enggak, Ya saya tidak oke. masalah, hanya meluruskan saja. Ya, enggak Ya nggak masalah. apa-apa. Jadi Maksudnya, langsung aja. uh, ya, Waktu memohon kepada memohon berarti ya, ya, supaya mendoakan. memohon Ya, kepada Maria agar mendoakan, ya. itu seharusnya jemaat Katolik itu menggantungkan harapannya kepada siapa? Kalau Misal memohon saya mendoakan, memohon ya, agar ya, keluar dari masalah gitu kan. ya. Eh, Bagaimana contoh doanya terus eh, menggantungkan harapannya kepada siapa? Ya, Bapak pernah mendengar doa Salam Maria? Belum. Boleh Nah, silakan dicontohkan. ya, oke. Doa Salam Maria itu isinya begini, Pak. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Nah, coba Bapak perhatikan dari kalimat itu, apakah di situ ada ketergantungan kepada Bunda Maria? Nggak apa-apa dijelaskan aja gimana Pak. Maksudnya doa Ya, itu gimana? ya, inilah yang sering disalahpahami. Saya sebutkan dulu ya, kata-kata pertama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, itu merupakan kutipan dari Injil Lukas 1 ayat 28. Oke. Kemudian tadi Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu itu dikutipan dari apa namanya? Dari Lukas 1 ayat 28. Kemudian Santa Maria Bunda Allah ini kutipan dari perkataan Elizabeth yang mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya, ibu Tuhan di situ tentu saja Yesus. Ya, penekanan di situ, Bunda Allah di situ bukan berarti Allah itu mempunyai istri, tetapi penekanannya kepada yang dilahirkan. Yang dilahirkan oleh Maria adalah Allah. Maka Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika salammu sampai kepadaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Itu kata Elizabeth. Kemudian, doakanlah kami yang berdosa ini. Ini terkait dengan keyakinan kami orang Katolik, bahwa para kudus yang dimaksud dalam kitab suci itu ada para kudus yang sudah berada di surga dan ada orang yang masih berjuang di dunia. Nah, bagi kami orang Katolik, para kudus di situ bukan hanya yang sudah ada di surga, tetapi juga yang di bumi sedang berjuang. Kami dengan mereka itu tidak terpisah secara iman atau secara kebersamaan sebagai pengikut Yesus. Meskipun mereka telah mati secara badani. Karena Yesus berkata, meskipun mereka mati secara jasmani, tetapi mereka sesungguhnya hidup. Kami meyakini bahwa para rasul, Bunda Maria, dan orang-orang suci itu tidak bisa dibantah bahwa mereka telah ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah. Maka itulah yang disebut sebagai para kudus. Bahkan dalam Yudas 1:14 mengatakan bahwa Tuhan nanti di akhir zaman
akan datang dengan beribu-ribu para kudusnya. Artinya apa? Keberadaan para kudus di surga itu nyata. Nah, pertanyaannya, mengapa kok bisa kita minta doa kepada mereka? Bukankah mereka manusia dan mereka tidak sama dengan Tuhan? Dalam video tadi saya mengatakan, kalau kita membaca dalam Korintus ya, saya ada kitab suci di sini ya, ada dalam 2 Korintus ya, atau 1 Korintus juga dibahas tentang bagaimana seorang yang telah dibangkitkan, bahwa mereka diberikan tubuh surgawi atau tubuh rohani. Para kudus yang telah mempunyai dan dianugerahkan itu, mereka tidak lagi sama dengan kita di dunia ini yang terbatas dengan fisik. Maka hubungan kami dengan mereka, kami dapat memohon mereka mendoakan kami kepada Allah. Ini jangan disamakan dengan hal-hal duniawi ya, maksudnya supaya ini kita sogok gitu. Itu pemahaman yang sangat keliru ya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi karena kami ini satu persekutuan, ya, kami itu tidak dapat kematian atau apapun itu tidak dapat memisahkan persekutuan kami, ya. Nah, kenapa Oke, Pak. mereka, Sudah paham, sudah ya, paham. Jadi ya, kalau oke, saya analogikan seperti ini, misal di setiap gereja itu kan ada komunitas-komunitas, misalnya yang sering ketemu seminggu berapa kali. Uh, ada yang mau didoakan nggak? Apakah mirip seperti itu? Misal, iya dong, tolong doain gue dong kayak gini gini gini. Apakah mirip seperti itu atau bagaimana, Pak? ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Hanya perbedaannya mereka berada di Oh, tempat yang sudah aman lah oke. istilahnya. Maka di kitab Wahyu kan kalau Bapak baca misalnya dikatakan di Udah sana paham, dupa paham. dupa pada Tahu, tahu. kudus itu naik ke surga. Kan mereka berdoa Iya, siang dan malam ya. iya, Ah, tahu, tahu. Nah, Tahu. pertanyaannya kan kalau mereka berdoa untuk keselamatan mereka sudah tidak mungkin. Mereka tentu berdoa karena keterikatan kita satu persekutuan itu tidak dipisahkan oleh kematian, Pak. Ya, tidak Oke, oke. dipisahkan oleh kematian. Karena kematian itu ya menurut Yesus yang percaya kepadanya itu hidup walaupun sudah mati. Apa artinya? Badan itu aja yang mati, Pak. Tetapi soal Iya, iya. hidup Jadi pasti ya. yang itu bukan masalah sih. Yang saya titik beratkan itu yang penting itu adalah begini soalnya masalahnya. Ada beberapa orang yang memahami orang Katolik itu menggantungkan harapannya kepada Maria. Tapi ternyata ada juga jemaat, mungkin ini yang awam ya Pak ya, nggak seperti Pak Degea ini ya. Jemaat Katolik yang emang meminta sesuatu itu kepada Maria untuk mengabulkan doanya. Itu kadang yang di luaran jadi masalah. Itu juga saya temuin beberapa orang seperti itu. Ya, kalau seperti itu kan nggak apa-apa ya, kita juga sesama pengikut Yesus juga saling mengingatkan. Tapi cukup jelas sih untuk penjelasan Pak DG ini bahwa ya berdoa kepada Maria ya seperti itu, bukannya menggantungkan harapannya kepada Maria gitu kan Pak. Betul apa salah Ya, yang saya jadi simpulkan Pak? ya, jadi bisa dikatakan begini. Jadi Bunda Maria itu tidak mengabulkan doa kita, tapi mendoakan kita pada Allah. Yang mengabulkan doa kita ya Allah Tritunggal. Itu. Iya, iya, paham kalau itu. Paham. Ya. Jadi Kalau itu tidak ada kenapa ketergantungan. iya, Tidak ada asal ketergantungan. Kita harus memohon doa kepada Bunda Maria, Pak. hmm, Namanya juga penghormatan atau devosi hmm, atau hiperdulia. Setiap orang itu boleh juga tidak mendoakan apa namanya meminta memohon doa dari Bunda Maria, boleh juga iya. ya. Jadi Saya mendukung uh, sih Pak Degia menjelaskan iman Katolik seperti ini. Jadi biar ya, yang di luar Katolik maupun di dalam Katolik juga lebih memahami apa yang diimani Katolik. Menurut saya ya, sih itu nggak masalah itu kayak gitu-gitu aja. Asal ya. jangan Kalau boleh tahu ikut. Bapak dari gereja mana? Saya nggak dari gereja mana-mana sih Pak. Oh.
Oke, Heeh, ya. oke. Jadi apa Makasih. namanya? Ya, jadi selama ini sebenarnya banyak sekali yang salah paham tentang iman Katolik ini karena tidak bertanya kepada orang yang tahu, Ya. tetapi sudah duluan membuat statement, tetapi Hmm. tidak bertanya kepada sumbernya, misalnya kepada Romo atau kepada teolog-teolog Katolik. Ya, Begini begini, kadang-kadang, yang seperti itu kan juga, jemaat yang awam, misal jemaat di luar Katolik yang awam. Tapi yang jadi masalah juga jemaat Katolik sendiri nggak paham betul apa yang, mereka imani kadang-kadang, Pak. Jujur aja sih saya bilang kayak gitu, karena banyak, Pak, yang jemaat Katolik berpikiran beda seperti pada Gea. mungkin bisa saya katakan begini, Pak. Kalau di dalam Katolik itu, ya sudah ada koridornya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau namanya latria itu artinya penyembahan. Kalau namanya hiperdulia itu namanya penghormatan. Saya yakin ya orang Katolik tahu, tetapi yang perlu diketahui orang Katolik itu kadang tidak mau berdebat, Pak. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi orang Katolik itu biasanya ya sudahlah tanya aja pada Romo gitu. Itu biasanya yang juga saya ketemukan. Kalau orang bertanya, udah tanya aja sama Romonya. Saya jadi menghindari untuk berdebat. Karena begini, Pak. Prinsip kami orang Katolik sebenarnya tidak mau mengusik agama orang lain, ya. Sebenarnya di YouTube saya ini pun kenapa saya hadir seperti ini? Ya karena saya juga melihat orang kok sembarang sekali menuduh-nuduh gitu loh. Jadi Iya, Pak. Tapi akhirnya tapi jangan digeneralisir sih, saya mau bilang jangan digeneralisir mm-mm, juga. Jadi kalau mm-mm. digeneralisir pasti ada orang yang, terusik juga kan, nanti akhirnya jadi, debat nggak jelas. Jadi kalau Ya, digeneralisir misalnya semua Protestan begini begini begini, itu juga saya nggak setuju. Karena seperti yang Bapak Bapak dengar kan, saya nggak ada masalah dengan itu dan saya juga nggak mau mendebat kan, cuman ya. pengen dengar penjelasan ya kan. Mengapa tadi saya Gitu. tanya Bapak dari gereja mana? Karena di Protestan mainstream ya ada yang namanya iman rasuli, Pak. Nah, dalam iman rasuli Oke. itu ada di bagian terakhir yang mengatakan percaya kepada persekutuan para kudus. Ya. Nah, entah bagaimana menafsirkan di Protestan mainstream ini, tetapi di situ ada pengakuan seperti itu. Di Katolik disebut syahadat para rasul, di Protestan mainstream disebut sebagai iman rasuli. Dan di bagian terakhir doa iman rasuli itu, di situ disebut akan kepercayaan kepada para kudus. Tetapi saya yakin Protestan mainstream itu juga percaya tentang adanya para kudus di surga. Tetapi mungkin pemahamannya tentang tadi memohon doa itu yang berbeda, saya kira ya. Karena saya mempunyai juga latar belakang dari Protestan Lutheran. Ya, begitu Pak. Oke. Iya Pak, Ya, nggak ada jadi masalah. makanya saya tanya tadi tujuannya supaya saya tahu gitu maksudnya. Jadi lebih apa namanya, lebih enak ngobrolnya Mm-mm. gitu Pak. Oke, Iya. kita sapa dulu ya, ada yang masuk nih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Wah, ada Bata ini. Ini kalau bahasa Bataknya diterjemahkan bahasa Indonesia, debata ini artinya apa ini, Pak? Tuhan ya? Ya, Wah, mantap. Oke, Pak, silakan, Pak. tapi itu kan seperti ruang ya. Jadi uh, itu kan saya bikin apa itu debata entry itu pemberitahuan bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal gitu. Maksudnya itu atas nama Ya, itu gitu. Ah ya. gitu. Jadi ini tadi siapa teh nama sahabat kita yang masuk tadi? Saya kurang tahu Yang nama aslinya, tapi di sini kayaknya namanya lucu. Ya, panggil aja saudara lah, Pak ya. saudara gitu ya. Ya kan Susu kita Ya, perlu kenal. keledai Pak, susu Sus- keledai. Oh, ya lucu ya. Enggak lah. Nah, maksudnya ya benar juga kalau yang
Bapak tadi kan tidak apa itu namanya, tidak mengatakan sesuatu hal yang yang membuat tajam dengan kekatolikan gitu ya. Tetapi yang disimak tadi sama saudara Gea kan yang sudah me menyebutkan gitu ya, termasuk si Liu tadi. Liu telah menyebutkan hal itu berulang-ulang di tempat yang berbeda memang gitu. Tetapi kadang-kadang dia mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan Bunda Maria, tetapi dia nggak tahu persisnya seperti apa gitu. Jadi biasanya Katolik diam aja, tetapi hari ini kelihatannya Saudara Gea bisa menjelaskan dengan hal itu gitu. Dan tidak semua juga memang Protestan yang mau menghakimi Katolik ya. Saya melihatnya kalau dari Protestan, kalau dari Lutheran itu kelihatannya agendanya hampir mirip gitu. Dan tidak pernah mau menyebut-nyebut seperti itu. Tapi kalau yang dari pihak lain, memang kebanyakan kita melihatnya sangat sangat melihat bahwa yang lain itu buruk bagi mereka gitu. Termasuk yang karismatik nggak tanggung-tanggung mengatakan itu, dan videonya ada gitu ya. Kita kalau ngomong ini misalnya Paul Chang kapan ngomong gitu, nanti kita cari videonya itu ada gitu. Nah, atau katakanlah kalau Luga mengatakan Katolik itu semua di neraka gitu, dia nggak pernah mikir bahwa itu telah menyakiti orang gitu. Tapi dengan senang hati dia mengatakan itu gitu. Dan artinya apa gitu. Nah, itu yang kita tidak melihat ciri orang yang ingin membuat baik gitu. Jadi tanggapan-tanggapan yang diberikan dari pihak siapapun. Jadi maksud saya di sini siapapun, bukanlah kekristenan Protestan secara keseluruhan. Saya melihat lebih pribadi gitu. Pribadi mengatakan itu, dan kalau banyak orang yang mengatakan misalnya antikris katanya, tidak ragu-ragu mengatakan bahwa mereka itu mengatakan antikris itu adalah memang Katolik gitu. Dan itu banyak videonya ya, bukan satu. Siapapun pendeta yang di Indonesia banyak mengatakan itu, apalagi kalau pendeta yang terkenal gitu. Dan kalau kita ngomongi seperti ini memang karena kita udah mendengar videonya. Nah, yang saya pikir, kenapa seorang pendeta yang udah besar kok berani-beraninya ngomong seperti itu gitu. Apakah mereka sudah lebih hebat gitu daripada pengikut-pengikut Kristus sebelumnya gitu. Misalnya Paulus, Simon Petrus, Lukas, dan seterusnya murid Yesus tidak pernah mengatakan begitu. Yang tiba-tiba hari ini banyak orang mengatakan begitu gitu. Nah, mereka ini belajar dari mana? Kan kira-kira itu yang saya sampaikan. Bahwa kita tidak perlu juga untuk mengatakan sekte lain itu menjadi sekte yang sesat. Gitu. Nah, coba kalau kita bercermin kepada diri kita sendiri, mengapa kita mengatakan sekte yang lain itu menjadi sesat? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita tanggapi sebenarnya. Dan media sosial mengantarkan ini sekarang. Nah, tapi sepanjang sejarah yang saya tahu, baik itu dari para Romo, memang tidak pernah mau menanggapi tuduhan itu gitu ya. Kalau saya lihat banyak Romo berbicara, sekalipun mereka dialamatkan dengan antikris, dialamatkan dengan banyak hal, tapi saya kayak heran juga kenapa Romo ini nggak mau bicara ya gitu. Nah, itu yang saya lihat, dan boleh kita lihat di YouTube yang ada, media sosial yang ada, tidak pernah ada jawaban Romo tentang hal ini. Mereka memilih diam dan tidak berkomentar. Nah, itu mungkin yang saya ingin jelaskan kepada saudara kita di sini, bahwa hal ini tentunya membuat kita harus lebih dewasa gitu. Dewasanya, coba kita pikir, mereka pada waktu mendirikan gereja mula-mula itu, apa enggak nyawa taruhannya gitu. Dan pada waktu mereka mendirikan itu tidak ada sesat menyesatkan gitu.
sampai mereka berdiri bagus, sampai sekarang kita nikmati, akhirnya kita yang menjadi menyesatkan satu sama yang lain. Nah itu, mungkin kalau mereka melihat kita sekarang, para murid Yesus melihat kita sekarang, kita ini paling dimarahi. Sama-sama percaya Yesus katanya, tetapi kalian saling menyesatkan satu sama lain gitu. Nah, mungkin itu sih pendapat dari saya. Mudah-mudahan tanggapan-tanggapan seperti ini menjadi teduh gitu ya. Jadi kita bisa klarifikasi gitu. Oke, Pak. Oke, saya berikan waktu kepada channel Susu Keledai, silakan. Katanya tadi mau bertanya di luar topik, silakan. Tidak apa-apa. Ya, bisa. Ya, silakan Pak. Dalam kemarin saya ada nonton juga yang Sola Fide, sebagian tuh saya ada nonton juga. Dalam pemikiran Pak De Gea itu bagaimana dengan orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus tapi dia nggak di gereja Katolik? Apakah dia sesat? Ya, hanya itu Pak pertanyaannya. Apakah dia, nanti ada pertanyaan lanjutan sih. Itu dulu boleh? Jadi begini Pak, gereja Katolik itu menghormati apapun yang baik dan benar dalam agama lain. Menghormati bukan berarti menyetujui, ya, tapi menghormati apapun yang benar dalam agama lain, benar menurut orang itu, ya, menghormati itu. Tetapi menurut gereja Katolik, kepenuhan keagamaan seseorang hanya ditemukan di dalam Yesus melalui gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus. Itu keyakinan gereja Katolik. Masalah agama lain itu mengatakan saya benar seperti ini, ya kami menghormati itu, silakan. Tetapi dalam iman kami, kepenuhan keagamaan itu ditemukan di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus di atas Rasul Petrus. Karena menurut kami, suksesi apostolik atau urutan dari Yesus sampai hari ini, ajaran iman itu terus dilanjutkan dan tidak terputus. Demikian Pak. Ya, jadi yang semua orang hidup itu kan pasti yang dicari itu kan keselamatan ya Pak ya. Ya. Di Alkitab juga kan pengennya kita disuruh cari kebenaran dan hidup yang kekal bersama Allah itu kan. Ya. Jadi di luar Katolik menurut Pak De Gea, apakah dia bisa diselamatkan atau nggak bisa sama sekali? Nah, saya sih nggak ada masalah ya, apapun jawaban Bapak nggak ada masalah ya. Ya. Kalau Bapak sering membaca kitab suci, Yesus pernah berkata, ada padaku di luar kandang ini domba-domba lain dan aku juga harus menuntun mereka. Bapak pernah dengar gak itu? Jadi Yesus mengatakan, itu makanya saya tanya ke Bapak dulu, pernah mendengar gak di situ? Ya, pembacaan kalau itu kan paralelnya dengan dia mencari domba yang hilang itu kan. Ya. Kata-kata seperti itu kan. Ya. Nah, bagi kami tadi Bapak ada dalam Yohanes 10 ya Pak, ditulis itu Yohanes 10:16 dikatakan demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti ada padanya juga domba di dalam kandang, ya bukan? Jadi dalam penjelasan sebelumnya Yesus mengatakan ada padaku domba dalam kandang ini, aku menuntun mereka juga. Lalu Yesus kemudian berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, dijelaskan tentang domba-domba di luar kandang itu, Pak. Jadi, dalam dokumen itu dijelaskan bahwa ya komunitas gerejawi, ya dalam hal ini Pak, komunitas gerejawi ini kami sebutkan untuk menyebutkan yang berada di luar gereja Katolik. Ya, kami menyebutnya komunitas gerejawi, di mana juga menjadi bagian ya
yang menjadi yang digembalakan oleh Yesus. Meskipun dalam kitab yang sama ya, dalam Yohanes 10 itu juga sebelumnya dibahas bahwa Yesus itu memimpin suatu domba-domba hanya satu gembala ya. Itu kami tafsirkan bahwa itu berbicara tentang gereja Katolik. Yang selanjutnya berbicara tentang domba-domba di luar gereja Katolik. Nah, maka di situ kami mengatakan bahwa gereja-gereja lain juga itu adalah murid Yesus. Tetapi di dalam keyakinan iman Katolik, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kepenuhan keselamatan itu ditemukan ketika masuk dalam persekutuan di mana Yesus memberikan tugas kepada Petrus melepas dan memutuskan ya. Di situ ada dalam Matius 16 dijelaskan apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Maka gereja Katolik meyakini bahwa tugas-tugas penggembalaan yang begitu besar diberikan kepada Rasul Petrus yang diteruskan oleh para paus hingga saat ini. Dan itu bisa kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, di mana Yesus memberikan penggembalaan kepada Rasul Petrus. Ya, bisa dikatakan dia adalah pemimpin atau ketua dari para rasul. Dan kami orang Katolik meyakini bahwa suksesi itu atau ajaran itu turun-temurun dari Rasul Petrus, kemudian paus kedua yang bernama Linus, kemudian paus ketiga dan seterusnya itu berlanjut sampai sekarang. Maka mata rantai suksesi apostolik itu tidak terputus. Maka menurut gereja Katolik, tanpa menyesatkan komunitas gerejawi lain, tetapi berharap bahwa apa yang didoakan oleh Yesus dalam Yohanes 17 yang mengatakan, hendaklah mereka satu sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Itulah yang selalu kami doakan dengan judulnya adalah doa untuk persatuan umat Kristiani. Maka Yesus itu tidak pernah menghendaki kita terpecah belah, tetapi bersatu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Itu doa Yesus sebelum dia disalibkan dalam Injil Yohanes. Nah, maka tanpa menyesatkan domba di luar kandang yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 16, kami menghormati apapun yang benar di dalam apa yang mereka yakini. Tetapi kami mempunyai pegangan sendiri yang meyakini bahwa suksesi apostolik yang terus berlanjut itu tidak pernah putus, dan itu yang sesungguhnya ajaran yang berasal dari Yesus. Demikian, Pak. Oke. Jadi menurut pandangan Pak Degia, orang di luar Katolik itu kemungkinan nggak selamat gitu ya? Atau gimana? Oh, mungkin ada gangguan ya. Oke. Halo. Bagi yang mau bergabung juga boleh ya, silakan saja bergabung. Siapa tahu ada yang memberikan pencerahan juga boleh. Oke. Halo, Pak. Sebenarnya tadi dia bukan gitu, Pak. Halo. Tes. Pak. Halo, Pak. Ya, tadi pertanyaannya apakah di luar Katolik itu bisa diselamatkan atau enggak? Ya, begitu apa yang kami imani. Jadi kami menghormati apapun yang benar di dalam agama lain, tetapi menghormati dalam arti di situ bukan berarti kami menganut apa yang dianut oleh agama-agama lain, karena setiap agama mempunyai yang namanya doktrinnya sendiri, keselamatannya sendiri, apalagi berkaitan dengan yang dibahas oleh Bapak tadi, berkaitan dengan sola fide, ya. Karena dalam pengadilan terakhir, ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46 dikatakan bahwa ya, ketika akhir zaman Yesus datang, dikumpulkanlah semua orang yang sudah beriman itu, ya. Lalu mereka dipisahkan. Ya, dipisahkan. Mereka sudah beriman, lalu dikumpulkan, ya. Lalu dipisahkan. Bagian yang beriman lalu melaksanakan dengan perbuatan, ya, mereka diterima di dalam
dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang beriman saja tetapi tidak melaksanakan perbuatan baik, ya, maka mereka digolongkan sebagai kambing. Ya, itu berkaitan sola fide, ya, digolongkan sebagai kambing. Lalu mereka ini dua-duanya bertanya nih, domba dan kambing bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau telanjang? Ya, itu artinya apa? Iman, ya, iman yang kita miliki, ya, seperti dalam, ya, saya kembali lagi dalam kitab Yakobus itu sudah jelas. Bahkan dalam surat Rasul Paulus, kalau kita membaca secara perikop, kita akan menemukan, ya, bahwa di sana justru Rasul Paulus itu bercerita tentang tindakan yang dilakukan Abraham untuk menunjukkan atau membuktikan imannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ada yang mengatakan, oh iman itu anugerah, keselamatan itu anugerah. Oh iya benar, tetapi anugerah dari Allah itu juga memerlukan tanggapan manusia. Ya, kalau Allah memberikan anugerah keselamatan, apa tanggapan kamu? Kamu sudah diselamatkan tetapi hidupmu masih dalam lumpur dosa, itu artinya kamu tidak menanggapi keselamatan itu dengan benar. Maka dalam iman Katolik soal sola fide itu, ya, mungkin orang lain mengatakan itu benar menurut mereka. Bagi kami, iman dan perbuatan itu seperti sebuah lingkaran, atau dapat dikatakan bahwa seperti sebuah rumah, dia tidak akan kokoh tanpa ada tiang-tiang penyanggah itu, dan tidak akan terbentuk sebuah rumah tanpa kan ada bagian lebarnya. Kan udah panjang lebar tuh Pan di video Bapak. Bahwa iman itu umpamanya adalah nafas dan perbuatan itu adalah tubuh. Maka ketika napas saya keluar dari tubuh saya, maka saya mati. Maka dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga dalam surat Paulus yang sering dikutip. Kenapa bisa salah tafsir? Karena hanya dikutip satu ayat. Ya, coba dibaca satu perikop. Berbicara tentang Abraham memberi persembahan kepada Allah. Jangan ditafsirkan bahwa persembahan itu yang menyelamatkan, itu salah. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi persembahan yang diberikan oleh Abraham itu adalah bukti. Ya, bukti bahwa dia beriman. Kalau dia misalnya hanya beriman saja, dia tidak akan menunjukkan itu. Dia tidak akan melakukan memberi persembahan. Tidak perlulah. Kan saya sudah beriman, saya pasti selamat. Tetapi iman itu harus nyata-nyatanya kelihatan dalam perbuatan. Dan Bapak Ibu, dalam kisah Musa, Abraham, Yunus, semua nabi-nabi itu membutuhkan yang namanya bukan hanya iman saja, tetapi mereka berbuat juga. Masalah dengan sinyal saya. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon maaf, tidak masalah. Bisa Pak Susu Keledai dengar? Saya bisa. Oke. Bisa. Kalau bisa jangan keluar dulu ya, itu bagus pertanyaannya. Saya bisa jawab itu. Ya coba Pak, coba. Dengan singkat. Tapi saya mau nanggapin dulu. Dulu boleh? Tapi karena kami sama-sama Katolik, jadi bisa tahu jawabannya sama sebenarnya. Itu sebenarnya standar jawabannya. Jawabannya itu ada di dokumen Lumen Gentium nomor 16. Saya baca sederhana sekali. Dengar saja. Mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Titik. Ini jawabannya. Oke, berarti siapapun yang di luar Katolik asal dia mencari Tuhan dan berbuat baik, terus dia bisa selamat. Masih ada satu parameter lagi. Ikut suara hati, berbuat baik di bawah pengaruh rahmat Tuhan. Ya, jadi rahmat itu penting. Justru nomor satu di rahmat itu, karena keselamatannya hanya dari Allah.
Rahmat dari Allah, baru respon orang itu melalui suara hati dan perbuatan nyata bisa selamat. Jadi yang tadi dibicarakan panjang lebar oleh TGA itu sebenarnya di bagian perbuatan baik itu. Ya. Suara hati dan berbuat baik. Ya, rahmat Allah yang pertama. Jadi untuk kita, untuk untuk bagian manusianya adalah ikut suara hati dan berbuat baik. Nah, lihat itu nampaknya yang di pedalaman gitu yang belum tercapai. Exactly. Ya, persis di situ. Jadi lihat, kalau saya boleh kasih tarik lebih jauh lagi, lihat cara berpikir Katolik itu kalau dilihat secara dangkal bisa saja akan terkesan melawan ajaran Alkitab. Seolah-olah Katolik itu tidak Alkitabiah. Tetapi jauh lebih masuk akal. Dan kalau kita lihat Alkitab secara lebih komprehensif, kita akan mengerti justru Katolik itu yang exactly 100% Alkitabiah. Kan kemarin kalau Bapak ikut, saya sempat kutip Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 35. Yaitu doa Cornelius. Jadi ketika dia belum percaya Yesus, dia hanya berdoa saja, Allah mendengarkan doanya. Sehingga pada ayat 34, ayat 35, Petrus mengatakan, sekarang saya sadar bahwa Allah itu tidak parsial. Allah itu tidak berat sebelah kepada siapapun. Dia itu menyelamatkan orang yang berbuat benar. Nah, jadi tidak tergantung hanya dengan mengatakan, oh saya percaya Yesus, percaya Yesus. Belum tentu. Yang percaya pun bisa kehilangan selamat. Jadi lihat, tidak segampang itu. Nah, jadi lihat dia inti pesannya tadi itu. Jadi Lumen Gentium nomor 16, nanti bisa penjelasan panjang lebarnya. Lumen Gentium. Ya. Halo? Lumen apa, Pak? Tes. Oke. Lumen Gentium nomor 16. Begini, ini kan bahasa Latin. Kalau bahasa Indonesia kurang lebih begini. Lumen Gentium 16. Nanti kan kalau cek di Google itu, nanti Google akan mengarahkan secara otomatis itu. Lumen Gentium 16. Kalau saya boleh tahu, Bapak dari denominasi mana atau agama mana atau bagaimana? Boleh tahu? Saya Kristen aja sih, Pak. Saya nggak ada ke gereja tertentu. Ada percaya. Terima kasih. Ya, kalau mau tahu betul bagaimana cara berpikir Katolik, itu di situ. Jadi cukup saja Bapak tutup mata dari banyak yang lain-lain. Untuk konteks Bapak ini cukup baca yang nomor 14 dan 16. Lumen Gentium 14 dan Lumen Gentium 16. Lalu direnungkan baik-baik di situ. Jadi yang 14 itu definisi dosa itu pandangan Bapak gimana? Atau itu artinya itu dosa itu perbuatan jahat yang dilakukan dengan tahu, mau, dan penuh kebebasan. Ada 3 parameter. Tahu, Anda tahu itu dosa? Ya. Mau buat dosa? Ya, mau. Tidak ada halangan, Anda bebas melakukan? Ya. Itu artinya dosa. Tahu, mau, apa tadi? Bebas. Saya catat. Tahu, mau, bebas. Bebas. Yes. Yang dimaksud karena ada yang tahu, mau, tetapi ada yang tahu, mau, tetapi dia terhalang untuk melakukannya, toh. Jadi macam, jadi lihat Katolik itu. Gini Mas, halo, sebentar Pak. Mas mau tanya Mas. Ya, tanya dulu apa? Oke. Kalau ini saya menanggapi penebusan. Sebentar Pak. Oh iya. Ini mau bertanya yang baru. Nanti kita banyak waktu Pak. Berarti saya keluar aja lah. Ini siapa yang bilang mau keluar itu? Yang bilang mau keluar itu siapa? Jangan dulu, karena justru susu keledai yang bertanya yang bagus itu. Kami sangat menghargai pertanyaan bagus itu. Ini soalnya dulu, kita harus komprehensif ini. Kalau enggak masih tapi coba Bapak bisa tangkap tadi yang Lumen Gentium 16, bagaimana cara berpikir Katolik? Bapak bisa tangkap itu? Bisa tangkap. Jadi ini untuk menjawab segala macam pertanyaan tentang yang di luar sana gitu. Dan susu keledai, saya berani bertaruh itulah yang membedakan Katolik dengan semua agama di dunia ini. Secara lebih khusus antara Protestan dan Islam.
saya kasih jelaskan secara singkatnya. Kalau Protestan kan akan mengatakan semua yang percaya Yesus yang selamat. Di luar Yesus tidak selamat. Tapi cara memahami terlalu sempit. Sehingga semua misalnya orang Islam, Hindu, Buddha semua masuk neraka. Akhirnya mensimplifikasi segala sesuatu mengikuti cara berpikir Calvin. Bahwa mereka memang diciptakan Tuhan untuk masuk neraka. Nah. Ini Pak, biar jelas saya ada pertanyaan berikutnya aja langsung ya. Biar enggak ini. Kan, biar jelas saya terus. Pola pikirnya jadinya ketahuan gitu. Halo, masih bisa dengar? Oke, Pak Susu Keledai, mungkin Pak Jack mendengarkan, nanti dia bergabung lagi. Ya. Silakan, Pak. Ya, ini kan tadi mungkin Pak Dege tadi udah dengar belum ya obrolan saya sama saya Pak Jack? Oh, ya. Kemudian untuk misalnya dosa itu perbuatan jahat, tahu mau bebas terhalang. Setelah misalnya seseorang mau begini deh pertanyaannya, artinya Tuhan Yesus itu mati itu bagaimana? Untuk kalau yang saya pahami kan menebus dosa gitu kan, agar kita diselamatkan begitu. Ya. Menerima Yesus. Kalau di Katolik apa beda apa gimana? Oke, sebentar saya kirim link StreamYard dulu supaya Pak Jack bisa melanjutkan tadi. Tetapi sebelum Pak Jack masuk, saya akan sedikit menyinggung Pak ya. Oke. Dalam iman Katolik itu ada yang namanya dosa asal dan dosa pribadi Pak. Ya. Dosa asal itu diperoleh dari Adam. Contoh yang menggambarkan dosa asal itu adalah perbuatan kita yang membangkang kepada Allah. Oke. Kenapa bergema ya? Menggambarkan dosa asal itu adalah perbuatan kita yang membangkang kepada Allah. Ada yang Bapak Ibu buka YouTube kayaknya. Kenapa? Jangan dibuka YouTube-nya, maksudnya ditutup saja YouTube-nya, didengarkan di mute aja. Ya, di mute aja YouTube. Oke. Nanti saya setelah ini saya kasih ke Pak Jack ya. Oke. Jadi di dalam iman Katolik Pak dibedakan antara dosa asal dan dosa pribadi. Ya. Nah dosa asal itu adalah dosa yang kita terima dari Adam. Dan dosa pribadi itu adalah dosa yang kita lakukan. Nah pertanyaannya yang ditebus Yesus itu dosa yang mana? Ya kan? Dosa yang mana yang ditebus oleh Yesus? Dan setelah kita ditebus, apakah setelah itu boleh kita berdosa maka kita selamat? Belum tentu. Karena setelah ditebus itu, harusnya kita hidup lebih baik. Enggak, yang ditanya Bapak ini sebenarnya bukan dosa keturunan lagi. Yang maksudnya tadi itu dosa dua-duanya sih kalau definisinya dosa itu ada dua kayak gitu yang berarti kalau yang di Katolik itu yang ditebus dosa asal ya Pak Dege. Kalau dosa asal Pak hukumannya udah diterima oleh manusia bahwa dosa asal itu sudah diberikan hukuman. Setiap wanita akan menderita kesakitan untuk melahirkan, itu hukumannya Pak. Kepada laki-laki dia akan bekerja keras sampai berkeringat untuk mencari nafkah. Itu hukuman yang telah diberikan dengan kesalahan tersebut. Nah, jadi kalau dosa asal itu hukumannya tetap diterima sampai kapanpun. Nah, masalahnya sekarang di dosa yang kita sengaja. Nah, dosa perbuatan. Bapak sepaham apa memang beda paham Pak soal masalah hal ini? Pertama begini kan yang saya dengar dari, saya minta waktu boleh biar nggak dipotong gitu. Ya, ini soalnya bahaya soalnya. Kemarin kan saya dengar dari videonya Pak Degea itu kayak sebentar. Orang Protestan mengimani bahwa cukup dengan iman, habis itu melakukan perbuatan buruk bebas-bebas aja.
apakah seperti itu Protestan memiliki kepercayaan? Menurut saya enggak ya. Itu kebanyakan new age ya, new age movement kayak hyper grace kalau nggak salah. Itu yang dipahami oleh kelompok hyper grace ya. Tapi saya pribadi ya bukannya, saya begini pemikirannya. Pada saat saya menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, kemudian tiba-tiba Roh Kudus mengubahkan saya, dan saya berbalik dari pikiran saya yang dulunya berpikiran nggak tahu apa-apa tentang pengorbanan Yesus. Tiba-tiba saya merasakan arti dari pengorbanan Yesus karena saya merasa saya sudah banyak berbuat dosa. Kemudian saya dilahirbarukan, ditarik untuk belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, terus sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hati saya. Kemudian saya merasa kalau itulah titiknya di mana saya sudah ditebus. Kemudian untuk itu, karena saya bersyukur, saya bisa mempersembahkan hidup saya buat Tuhan Yesus. Segala perbuatan baik saya bukan ditujukan untuk keselamatan saya, tapi karena saya sudah diselamatkan, saya sudah sepatutnya mengucapkan syukur. Seperti misalnya seorang terpidana mati, kemudian ada yang menggantikan dia. Ya masa dia cuma bilang, makasih ya, di situ gue melakukan perbuatan-perbuatan jahat lagi, membunuh, mencuri, macam-macam. Sepertinya ada misunderstanding juga di sini dari apa yang dijabarkan oleh Pak De Gea. Sepertinya kayak orang Protestan itu mengajarkan seperti itu. Jujur saya untuk dari kecil gitu kan, saya ini orang tua saya itu mereka Konghucu gitu kan. Mereka Konghucu, mereka tidak ke gereja. Saya ada yang ngajak saya ke gereja, dan gereja itu bukan Katolik. Ya, jadinya emang saya muter-muter di gereja yang non-Katolik aja. Tapi saya juga nggak ada masalah untuk belajar firman gereja Ortodoks, belajar apa itu Reform, belajar apa itu segala macam kan. Tapi yang menurut saya imani adalah bukannya habis saya diselamatkan, habis itu saya berbuat yang nggak benar. Padahal Roh Kudus yang membaharukan saya kan, seperti di Titus. Otomatis pikiran saya seharusnya udah lebih baik lagi daripada sebelumnya, sebelum lahir baru. Itu kata lahir baru itu juga boleh nanti didefinisikan apa di gereja Katolik. Terus ya saya sih mungkin merasa saya sudah diselamatkan. Mengenai ke depannya gimana ya saya nggak tahu, tapi saya baca Alkitab kok itu kayak engkau sudah diselamatkan, dan itu penting bagi saya. Saya mengajarkan anak saya pun seperti itu, dan mereka nggak ada oh udah diselamatkan, ayo mari kita berbuat jahat, membunuh, mencuri. Kayaknya nggak ada kayak gitu deh. Itu iya. Mungkin tolong diklarifikasi kalau misalnya boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi begini, jujur Pak, saya nggak ada berpikiran kayak gitu sih. Kita udah nanggap maksud Bapak ya. Saya ingin menjelaskan perbedaan sedikit. Kalau di gereja Protestan, Pak, atau Protestan dengan karismatik itu mungkin menjadi satu gitu ya. Jadi kalau di Protestan itu biasanya hanya berdasarkan Alkitab. Itu benar.
Tetapi di pemahaman Gereja Katolik bahwa kitab suci itu adalah bagian dari tradisi, Pak. Bapak bisa memahami sampai ke sana? Oke, Pak Debata, apakah mendengarkan suara saya? Bisa. Coba jelaskan. Saya kan nggak pernah baca tradisi itu, Pak. Oke, tolong saya berikan dulu aja apa yang dimaksud tradisi itu. Oke, Pak Debata, saya berikan kesempatan dulu karena tadi belum menanggapi apa. Ya. Oke, saya boleh menanggapi, Pak. Saya boleh melengkapi. Ya. Pertama, sebelum lupa, itu tadi bilang saya nggak ada percaya kalau setelah dibaptis selamat ya. Oke, silakan Pak Dea. Ya, jadi begini Pak. Tadi saya selalu kembali kepada ayat kitab suci tentang pengadilan terakhir. Saya berharap nanti Bapak baca Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Oke. Ya, Pak. Di dalam kisah itu, apakah suara saya terdengar, Pak? Di dalam kisah pengadilan terakhir itu, Pak, kita bisa melihat dengan jelas dan terang benderang. Kalau kita baca dari ayat pertama, di situ diceritakan bahwa ketika Yesus datang, dikumpulkan semua orang yang beriman kepadanya, lalu dihakimi. Dalam penghakiman itu, kan mereka tadi semua sudah beriman ya, sudah beriman semua. Oke? Lalu mereka dihakimi, ya. Ketika mereka dihakimi, tidak ditanya kepada mereka, Pak, kamu sudah dibaptis atau belum? Tidak ditanya itu, karena mereka sudah beriman, tentunya sudah dibaptis ya, tentunya sudah dibaptis. Ya, yang ada di situ diadili oleh Yesus ya. Nah, akhirnya yang ditanya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Maka tadi berkaitan dengan Bapak Damai Kasih Channel mengatakan, setelah kita beriman, itu tidak cukup. Apa yang sudah kamu lakukan? Ya, coba nanti Bapak baca dari ayat 31 itu sampai 46 itu yang ditanya dari orang beriman itu, yang dikelompokkan sebagai domba itu, ya, bisa dikatakan domba itu adalah umat Allah ya, umat Allah yang percaya kepada Yesus, juga kambing itu tadi, kambing itu juga umat Allah yang percaya pada Yesus, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika Tuhan mengadili mereka, yang ditanya apa? Apa yang telah kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Pertanyaannya, Pak, mereka kan sudah beriman, kenapa mereka harus melakukan? Ya kan? Harusnya kan selamat kan, Pak? Tanpa harus ditanya apa yang dilakukan harusnya ya. Ya kan? Masuk akal nggak, Pak? Gini, ya kan? Itu kalau kayak gitu, nanti misalnya gini, ada orang yang di luar Kristen. Udah mau mati nih Pak, diinjili, udah mau mati dia, diinjili, terus dia bilang saya mau menerima Tuhan Yesus. Itu dia kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi, 5 menit kemudian dia mati. Itu dia nggak berbuat apa-apa. Itu gimana Pak? Oke, Pak, tindakan beriman itu mengaku dari mulutnya, oke? Pak, saya bertanya, mengaku dari mulut itu tindakan atau bukan? Tindakan, Pak. Itu perbuatan sudah itu, Pak. Berarti ya, ngomong beriman doang, selamat dong. Bukan kan tadi iman, Bapak itu bilang kan enggak. Dengarkan dulu, Pak. Berbicara itu tindakan kan, Pak? Iya bukan? Ya, tadi Bapak bilang begini. Perbuatan bukan? Kalau orang ngomong Pak, beriman doang, itu nggak selamat. Katanya tadi kan. Pak, begini. Sekarang Bapak, iya, tapi dengerin saya dulu. Tadi Bapak ngomong begitu kan, bener kan? Dengarkan dulu. Bapak bilang kan dia mengatakan setelah dia mau mati, dengarkan dulu, setelah dia mau mati, dia mau dibaptis. Sudah mau itu kan dia mengaku nggak, Pak? Mengaku itu tindakan bukan? Iya, ya berarti selamat gitu kan? Itu sudah perbuatan. Itu kan sudah perbuatan. Contohnya gini. Iya, makanya. Ya, makanya saya bilang bukan hanya beriman. Kan kalau beriman kan saya diam-diam aja. Saya nggak perlu berkata saya mau dibaptis. Ya kan? Ya, saya iya, tidak perlu berkata saya mau dibaptis.
Berarti orang mengucapkan dengan mulutnya, ya saya mau beriman, itu udah diselamatkan atau Nah, belum? itu yang salah, apa salah paham di situ, dengarkan dulu ya. Salah pahamnya di Ini situ, Pak. ya, saya Begini, nanya Pak. bukan salah paham. Saya nanya gimana, bukan Iya. salah paham. Gini, yang Bapak ini pahami, penghapusan dosa seperti itu, seperti apa? Mungkin itu yang ditanyakan sama susu keledai ini. Walaupun Boleh. susu keledai ini sebenarnya teman saya juga. Nah, tapi saya ingin berkata begini, Pak Susu Keledai. Di dalam satu rumah Tuhan, nah, kita udah sama-sama Kristen nih. Tetapi salah satu dari kita menumpahkan atau mengotori rumah Tuhan. Mungkin kopinya tertumpah, apa tentu ibu yang punya rumah atau ibu kita atau bapak kita tentu mengatakan kenapa kamu tumpahkan kopi itu. Untuk hukuman yang diberikan kepadanya, supaya sama dengan domba yang lainnya, kopi yang ditumpahkan tadi itu harus dibersihkan. Nah, itu hukumannya, Pak. Jadi begitulah hubungan antara orang tua dan anak. Dan hubungan kita juga kepada Tuhan dengan kita, gitu. Jadi kalaupun kita udah dibaptis, tentu kita selalu melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu kita sudah masuk di rumah itu, gitu. Apapun yang kita lakukan kesalahan di rumah itu, maka ada yang pemilik rumah memberikan hukuman di dalam rumah kita gitu. Tapi itu artinya dalam penebusan dosa itu gitu. Jadi tidak semerta-merta bahwa kalaupun dikotori rumah itu semuanya, dia tidak dihukum walaupun dia udah dibaptis. Ya tentu hukumannya walaupun koridornya di dalam rumah gitu Pak. Mungkin bisa menjawab seperti itu atau belum Pak? Begini Pak, maksud saya begini. Yang saya imani sekarang ini gitu kan, mungkin kan bisa berubah gitu kan setelah ngobrol sama bapak-bapak semua ini kan. Makanya saya belajar gitu kan. Yang saya imani sekarang ini adalah kita itu kan terlepas daripada kesatuan dengan Tuhan itu gara-gara di Taman Firdaus itu kan satu orang berdosa, semua orang ya kena batunya gitulah kasarnya. Nah, setelah semua orang berdosa, kemudian siapa yang bisa menyelamatkan kita gitu kan? Ya, yang bisa menyelamatkan kita itu ya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, bagaimana dia menyelamatkan kita? Menyelamatkan kita dengan dia mengorbankan dirinya, itu kan di kayu salib. Nah, dengan menerima dia, itu sudah saya sih iman saya sih sudah selamat gitu kan. Setelah saya selamat, kemudian perbuatan saya itu, baik saya itu bukan saya tujukan buat keselamatan saya. Jadi saya tidak menggantungkan harapan saya kepada perbuatan baik saya. Takutnya nanti kan kayak sebelah gitu kan, yang pakai timbangan. Oh, kurang nih berbuat baik gue harus berbuat baik biar gue selamat. Ya pasti bukan kayak gitu yang diimani oleh Katolik gitu kan. Tapi kedengarannya kok sama orang yang di luar Katolik kayak gitu loh Pak. Nah, makanya mungkin Bapak-Bapak di sini bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana iman Katolik itu. Gitu, Pak. Thank you. Ya kan silakan. Tadi udah jelas, Pak. Sebentar ya. Bapak tadi mengatakan kalau Bapak beriman kepada Yesus, maka Bapak sudah masuk ke dalam rumah Bapak di sorga. Tetapi di dalam rumah itu banyak anaknya, Pak. Banyak tingkah laku anak-anak. Jadi arti selamat itu Pak, Bapak sudah masuk di dalam kerajaan rumah Bapak di sorga. Gitu. Tetapi untuk menjaga dombanya, Bapak kita, Yesus itu kita dijaga gitu. Maka dengan penjagaan itu, kita dikasih ikatan gitu ya, bahwa kita terikat di dalam
tubuh Kristus itu sendiri. Nah, itu. Jadi arti selamat ini masuk kita ke dalam kerajaan Tuhan kita sendiri, di rumah Bapak itu sendiri gitu. Nah, Bapak bisa memahami sampai ke situ nggak, Pak? Jadi kalaupun kita sudah dibaptis, kalaupun kita sudah dibaptis, Pak, bukan berarti kita itu terlepas dari dosa. Tetap bisa berdosa, tetapi sudah bagian dari Bapak itu sendiri. Jadi Bapak itu mengasihani kita. Kita dikasihani gitu, karena kita ada anaknya gitu. Apapun kesalahanmu, Dia akan mengampuninya dengan cara Tuhan. Seperti kalau Bapak dengan anak, tadi seperti itu contohnya gitu. Tapi bukan berarti Bapak karena bersalah langsung di neraka lagi, enggak, Pak. Sudah masuk di dalam kerajaan surga tersebut gitu, Pak. Iya. Nah. Jadi saya selalu mendisiplinkan pikiran saya. Kalau saya berbuat baik itu sudah bukan buat keselamatan saya lagi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau seakan-akan keselamatan dari iman dan perbuatan, itu seakan-akan iman kasih karunia Tuhan itu tidak cukup, tapi kita harus tambahkan dengan perbuatan. Lah untuk apa Tuhan Yesus mati? Itu gitu loh, Pak. Nah, tolong dijelaskan yang keselamatan itu dengan iman dan perbuatan. Apakah Tuhan Yesus itu nggak cukup gitu darahnya atau bagaimana? Boleh saya tanggapi, Pak? Halo, Pak? Ya, ditanggapi aja, Pak. Oke. Ya, di dalam kitab suci, tentunya kitab suci kita itu kan tidak saling tabrakan, Pak. Ya kan? Tidak saling tabrakan antara yang satu dengan yang lain kan, Pak? Bapak mengaku itu enggak? Oh iya, Pak. Ya, oke. Nah, di dalam surat Yakobus dikatakan, Pak, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Itu sebenarnya jawaban itu dari Bapak. Udah sering dibahas itu, Pak. Iya, itu udah sering dibahas. Tapi saya udah bilang tadi kan, nggak mungkin kan saya itu punya iman, tapi saya nggak melakukan sesuatu. Tapi yang menyelamatkan saya itu bukan apa yang saya lakukan, tapi darahnya Tuhan Yesus di kayu salib. Itu deh tadi saya Pak. Itu ngomongnya, maksud saya gitu loh. Oke. Nah, kalau Bapak mengatakan kita selamat itu ya hanya karena iman dan darah Yesus. Sebenarnya konsekuensi dari apa yang kita imani itu pasti ada. Ya, tadi dikatakan, maka saya tadi bertanya ke Bapak, kitab suci kita itu kan tidak saling tabrak. Bapak mengatakan iya. Jadi kalau yang jadi salah paham De Gea itu dipikirnya saya nggak akan melakukan perbuatan baik gitu kan. Padahal saya nggak kayak gitu. Saya tetap melakukan perbuatan baik. Tapi saya melakukannya demi Tuhan, demi memuliakan Tuhan. Bukan buat agar saya selamat. Bedanya di situ, Pak. Sama-sama melakukan perbuatan baik kok. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau kita sudah beriman, apakah kita tidak pernah berbuat dosa lagi? Lah justru itu. Nah, bukannya ditimbang nanti antara perbuatan baik sama dosa. Ya, yang apa yang orang bilang udah beriman terus dia membunuh, mencuri. Nggak mungkin kayak justru, gitu. Pak, justru karena Roh Kudus kan. Justru iman itu bertumbuh dan bisa dilihat pertumbuhannya itu dari perbuatan. Iya, kan? Jadi bedanya itu bukannya saya nggak melakukan perbuatan baik yang seperti video Bapak bilang kemarin. Oh, asal beriman aja habis itu membunuh. Nggak ada orang seperti itu kayaknya sih. Tapi begini contohnya, Pak. Yang mau saya katakan waktu kemarin itu seperti ini. Nah, ini sekaligus klarifikasi. Kalau orang salah paham terhadap yang mengatakan hanya beriman selamat, itu akan mengabaikan bagaimana Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna
sama seperti aku dan Bapa adalah sempurna. Sempurna di sini apa? Apakah tidak pernah berbuat dosa? Tidak juga. Tetapi apa? Seperti yang dikatakan Pak Jack tadi, kita itu diajak melakukan apa yang Tuhan mau setelah kita beriman. Nah, maka tadi saya pernah mengutip ya Matius 7 ketika Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, kita percayakan tadi kan nggak mungkin saling tabrakan kan ayat kitab suci itu. Iya. Maka kalau Yesus mengatakan itu, berarti kalau kita hanya memuji Tuhan setiap saat memuji Tuhan, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan iman itu, maka Tuhan akan mengatakan kepada kita, nyala daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Kalau kita baca secara keseluruhan ya Pak, kitab tadi yang saya sebutkan itu Matius 7 ya. Jadi di situ diceritakan ada nabi-nabi palsu, kemudian dari buahnya lah kamu tahu bahwa mereka adalah orang benar atau orang yang tidak benar. Nah, berkaitan dengan ayat yang mengatakan dari buahnya lah kamu tahu. Nah, kalau kita sudah beriman, tetapi buahnya tidak baik, nah itu yang tadi Yesus katakan. Pak DG, iya, tadi kan udah diulang-ulang seperti itu terus ya. Begini loh maksud saya langsung aja itu the point ya. Saya kan nggak mengimani iman dan keselamatan itu, iman dan perbuatan baik itu membuat saya selamat. Tapi buktinya, saya mengimani kalau saya sudah ditebus sama Tuhan Yesus dan saya tetap melakukan perbuatan baik. Yang Bapak tadi simpulkan kan takutnya nanti kalau misalnya orang sudah beriman doang, takutnya dia nggak melakukan perbuatan baik kan. Lah buktinya banyak kok orang yang memiliki iman atau sudah dikasih karunia, dia lahir baru, otomatis Roh Kudus memperbarui hidupnya, membuat dia berpikir yang harus dia lakukan ini demi memuliakan Tuhan. Justru, ini mah pandangan saya ya. Saya nggak mau berdebat ya. Justru kalau kita berpikir harus melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan, kita kayak mengurangi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan gitu di kayu salib. Oh, berarti nggak cukup gitu kan apa yang Tuhan lakukan. Padahal itu kan misalnya kayak perbuatan-perbuatan baik kita nanti akan disediakan mahkota kemuliaan, itu nanti akan disediakan mahkota kebenaran, mahkota-mahkota itu kan. Mungkin untuk itu, tapi itu adalah bonus bagi saya. Tapi hidup saya bisa saya persembahkan buat Tuhan itu ya karena saya menunjukkan perbuatan baik saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan buat saya. Masuk akal nggak Pak? Iman saya seperti itu Pak. Nangkep nggak yang saya maksud? Itu, ya, biar nggak muter-muter lagi gitu. Saya tidak akan mengatakan salah yang Bapak imani, tetapi saya mau mengatakan seperti ini. Jadi begini, tadi ada sesuatu yang menurut saya di situ ada sesuatu yang miskomunikasi. Jadi begini Pak, jadi perbuatan dan iman itu tidak bisa dilepaskan, itu ya, tidak bisa dilepaskan. Oh, saya berbuat supaya saya berbuat baik supaya saya selamat. Hanya berbuat ya, maksudnya ya, lepas dari iman. Jadi ini tidak bisa dilepaskan Pak. Perbuatan dan iman itu satu paket. Ya, kalau saya hanya berbuat baik itu sama dengan ateis misalnya. Dia berbuat baik saja, tetapi dia tidak beriman. Ada sesuatu yang kurang di situ. Tetapi ketika beriman sekaligus berbuat baik, itu adalah satu paket yang harus ada. Ya, satu paket yang harus ada. Maka saya katakan tadi kan kitab suci kita tidak saling tabrak gitu. Maka dari itu kenapa di dalam kitab suci dikatakan bahwa justru iman dan perbuatan itu satu paket. Karena iman itu ya ditunjukkan melalui perbuatan. Seperti ini. Tuhan kita mengatakan gini, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita yang ada di hadapan kita. Kira-kira
mana yang lebih bagus itu Pak? Dua-duanya kita lakukan atau hanya mengasihi Tuhan tapi kita membenci orang lain? Tentu saja perbuatan jahat itu nggak boleh. Yang saya mau tekankan di sini adalah pada dia salah paham. Bedanya saya, motivasi saya, pertama saya tujukan buat kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya saya melakukan perbuatan baik, misalnya nih ya Pak ya, terus orang berterima kasih, enggak, ini sudah terima kasih sama Tuhan, gitu kan. Saya melakukan ini demi Tuhan, karena saya mengasihi kamu dan saya mengasihi Tuhan, gitu kan. Tapi motivasi untuk melakukan perbuatan baik agar selamat, itu ditujukan perbuatan baik itu agar balik lagi ke kita, agar kita mendapatkan sesuatu dari perbuatan baik itu. Yang saya tangkap itu kayak gitu. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ini udah jam 1, saya mesti... Tidak masalah Pak. Gitu. Mungkin sebelum Bapak ini, saya menanggapi begini. Jadi, jangan kita berpikir bahwa berbuat baik itu supaya selamat dan kita mengabaikan iman. Saya katakan tadi, beriman konsekuensinya dibuktikan dalam perbuatan, maka itu seperti mata rantai Pak. Ya, iman dan perbuatan itu seperti mata rantai. Ketika kita terputus dari perbuatan yang menunjukkan iman, ya contohnya orang beriman tapi dia menjadi pencuri misalnya, nah, itu dipertanyakan imannya. Maka dikatakan tadi kan tunjukkan imanmu dalam perbuatan-perbuatanmu. Itu loh maksudnya loh Pak. Ya itu jadi, kesimpulannya kan tadi udah di kalimat pertama, jangan menunjukkan perbuatan baik demi keselamatan kan. Itu kalimat Bapak tadi kan. Iya, tetapi satukan perbuatan baik itu dengan iman, Pak. Ditujukan. Jadi jangan lupa dari iman. Perbuatan baik kan dalam surat Yakobus itu, dalam surat Yakobus dikatakan kan perlihatkan iman itu dari perbuatan-perbuatan. Aduh, muter-muter jadinya. Iya kan itu, saya bilang kan satu Pak, mata rantai. Ya deh. Oke. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan. Nanti saya dengerin di YouTube aja sambil tidur. Thank you Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ya Pak Debata silakan Pak. Maksudnya tadi itu kalau sudah percaya Yesus, apapun yang terjadi, dia sudah diselamatkan. Itu menurut dia gitu kan. Tetapi itu benar, kan saya juga udah ngasih ilustrasinya tadi, bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus itu adalah orang yang sudah masuk ke kerajaan surga gitu. Tetapi kalau melakukan dosa lagi, tentu ada hukuman yang diberikan. Itu kira-kira yang akan saya kasih tahu sama dia. Bukan berarti hukuman itu artinya di neraka juga. Nah, itu mungkin tadi yang spesifik saya kasih tahu sama dia. Tetapi menurut pemahamannya saudara kita Susu Keledai tadi, itu sudah nggak berlaku. Maksudnya nggak berlaku hal itu. Yang berlaku pokoknya saya udah di dalam kerajaan surga, selesai gitu. Jadi itu yang memang menurut dia. Nah, kalau saya percaya Yesus, masa saya melakukan kesalahan? Kira-kira itu yang disampaikan. Tetapi masa semua orang Kristen tidak pernah salah lagi? Kan nggak mungkin. Nah, hal itulah yang saya bilang tadi. Benar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, itu juga ada syaratnya. Kita kan membersihkan dosa kita juga dengan cara seperti tadi saya bilang ilustrasinya gitu. Tapi mereka tidak terima hal ini memang kalau di Protestan begitu Pak. Jadi artinya kalau sudah dibaptis lahir baru dengan cara apapun itu, yang penting dia sudah nggak berbuat dosa menurut mereka. Tetapi yang dibaptis lahir baru menurut mereka sudah seperti itu, tapi banyak juga yang melakukan kesalahan. Jangankan kesalahan, pendeta aja juga bisa mencari istri dari umat itu sendiri, gitu. Nah, apa kita itu karena dia udah dibaptis lahir baru,
maka perkawinan yang seperti itu melarikan istri orang menjadi tidak bermasalah. Nah, hal ini yang dibilang dia, kalau lahir baru tidak mungkin lagi melakukan kesalahan itu. Kenapa tidak mungkin juga? Nah, sedangkan yang membaptis dan yang sudah dibaptis juga banyak melakukan kesalahan. Inilah yang mereka tidak pahami gitu. Jadi kita harus menjelaskan satu persatu. Oh, si A dibaptis lahir baru katanya. Setelah itu jatuh lagi. Nah, apakah dia harus masuk kerajaan surga? Pertanyaannya kayak gitu kan. Nah, karena hubungan kita antara orang tua dan bapak dan anak, Tuhan dengan kita, apapun yang kita lakukan kesalahan yang tadi itu, tentu ada jalannya untuk menghapus dosa itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa mereka tidak punya seperti itu. Tadi argumennya yang saya dengar, bahwa kalaupun sudah dibaptis lahir baru, tidak mungkin melakukan dosa lagi. Wah, ini yang jadi masalah buat saya. Kalau udah dibaptis lahir baru, tidak mungkin melakukan dosa lagi. Sulit gak menerima itu? Ya pasti sulit dong. Nah, menurut tadi teman kita yang masuk, itu yang dimaksud. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis lahir baru, nah, itu nanti sudah nggak melakukan dosa lagi. Ya terlalu gampang. Kepercayaan seperti itu kita terlalu gampang. Kalau saya harus menunjukkan banyak sekali orang melakukan kesalahan fatal, baik itu membunuh, mencuri, melanggar 10 hukum Taurat, sekalipun dibaptis, lahir baru, banyak itu melanggar 10 perintah Allah itu. Nah, ini kalau kita tanya kembali seperti itu, apa tetap Tuhan menyamakan diri, menyamakan bahwa orang seperti yang tidak melakukan, misalnya mungkin kita melanggar 1 perintah Allah, tetapi yang sudah dibaptis, lahir baru tadi itu, melanggar 10 perintah Allah, ya Tuhan tentu berbicara kepada yang melanggar 10 perintah Allah. Ya kamu juga melanggar 10. Yang ini anak baik, soalnya dia melanggar 1 atau 2 gitu. Ya tentu kan ada konsekuensi dengan perilaku kita gitu. Nah, ini yang mereka hapus sebenarnya. Kenapa mereka tidak menginginkan hal seperti ini, atau kenapa mereka tidak memikirkan sampai ke sana gitu. Nah, jadi itu yang jadi masalahnya dia ini. Saya ingin berbicara kepada dia, kalau dia mendengar, coba terjemahkan apa yang saya maksud tadi itu. Nah, carilah pendeta aja deh, nggak usah umat gitu. Nah, yang sudah melakukan dosa besar banyak sekali. Nah, kalau Anda argumennya selalu mengatakan lahir baru, apakah ini dibenarkan oleh Tuhan dengan perilaku yang melanggar 10 perintah Allah tadi itu gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi, dia yang nggak bisa terima gitu. Sampai sekarang itulah yang mereka hapus. Loh, kan sudah ditebus sama Yesus di kayu salib. Jadi berarti antara penebusan di kayu salib, orang ini tidak begitu memahami apa arti Yesus itu disalib menebus dosa. Dikirain dosa yang seperti itu, kalau kita udah melanggar 10 perintah Allah juga, karena kita sudah masuk ke dalam kerajaan sorga yang dimaksud ke rumah Bapa itu, karena dia udah disalib, makanya dosa kita yang kita lakukan seperti itu langsung lepas. Ya nggak mungkin juga dong. Nah, apa bedanya kita misalnya perampok dengan perampok dengan yang tidak merampok? Sama-sama masuk kok ke dalam surga gitu kan. Nah, hal inilah yang mereka tidak ketahui. Gitu.